Mari kita mulai dari kita membaca bersama Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqna ilma yanfa'una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa qudatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Para jamaah muslimin muslimat, ikhwan akhwat, baik yang dalam masjid maupun di luar masjid, yang Allah rahmati, yang Allah sangat cintai, yang saya hormati karena Allah. Alhamdulillah pada maghrib ini sambil menunggu salat isya, Allah perkenankan kita untuk hadir di masjid yang kita cintai untuk sama-sama memakmurkannya. Semoga apa yang kita kerjakan dari semua ibadah yang kita lakukan menjadi amal soleh yang Allah ridhoi. Amin Allahumma amin. Selawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan semoga keselamatan, kesejahteraan, juga kebahagiaan Allah curah limpahkan pada kita semua. Amin. Para jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian tafsir terjemah Al-Qur'an ya. Masih di surat Al-An'am ya, terakhir sampai ayat ke-70 ya. Nanti kan kita akan lanjutkan. Namun sebelum dilanjutkan, mari kita awali membaca Al-Fatihah ya, dengan baca Ummul Qur'an. Dengan harapan dengan Al-Fatihah yang kita baca, segala apa yang kita inginkan Allah perkenankan, dan apa yang kita pinta dalam doa-doa kita Allah kabulkan. Karena kata Nabi, Al-Fatihah itu dibaca tergantung niatnya ya. Jadi ibaratnya seperti cek kosong aja ya, kita mau ngisi berapa, seperti itu. Dan juga untuk teman-teman kita yang tidak hadir, semoga segala uzurnya, halangan Allah terima. Yang sakit diberi kesembuhan, dan yang masih sibuk semoga diberi kelapangan kembali. Untuk keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita, juga para orang tua kita khususnya yang telah Allah panggil, guru-guru kita yang telah Allah sayang, juga para pewakaf masjid ini, semoga Allah tempatkan di sini tempat yang terbaik dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kunatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maaf, ini agak terganggu sama batuk ya. Kita akan lanjutkan ayat 71 sampai berapa? 73 kali ya. Itu ada as-salasah, maksudnya sepertiga juz atau hizab ke-14 itu.
tengah hizb ya. Jadi 3 juz. Baik, kita baca dari 1 sampai 73. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadanallahu kalladzi istahwathu syayatinu fil ardi hayrana lahu ashabu yad'unahu ilal hudatina qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin wa an aqimus sholata wattaquh wa huwal ladzi ilaihi tusharun wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhul haqq wa lahul mulku yawma yunfahu fis-sur alimul ghaibi wasyahadati wa huwal hakimul khabir. Shadaqallahul adzim. Baik para jamaah sekalian ya, kelanjutannya sembari menerjemahkan, nanti kalau ada yang ditanyakan pendalaman materi tajwidnya boleh ditanyakan, atau mungkin malah yang lain ya sekitar kebahasaan ya boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, ini namanya apa? Fi'lul amri ya, fi'il amr. Kata kerja perintah ya. Dari dalam bahasa Arab kata kerja itu ada 3. Ada kata kerja lampau, ada kata kerja kontinu, dan ada kata kerja perintah. Itu dalam ilmu nahwu. Kalau di dalam ilmu shorof ada 4, tambah ada fi'il nahi. Nah, fi'il nahi itu sebenarnya itu sama fi'il mudhari sama ya, hanya ketambahan la nahi, la yang melarang, jangan ya. Ini perintah Allah kepada Nabi. Anad'u, apakah kita akan menyeru, maksudnya mengabdi ya, menyembah. Dalam tafsir Jalalain disebutkan a-nya ini a istifham ingkari. Apa Pak? A istifham ingkari. A pertanyaan yang arti jangan dikerjakan. Nah, jadi ingkari Pak, diingkari. Jadi jangan dikerjakan. Maknanya seperti itu. Apakah kita harus menyeru min dunillah, dari selain Allah? Selain Allah itu apa aja? Kalau zaman itu, zaman ayat ini turun, patung-patung ya, berhala itu sekitar Mekah ya. Tapi tempat-tempat yang lain ya banyak ya, bukan patung-patung doang. Masih ada yang nyembah matahari, nyembah setan juga ada, pohon juga ada, batu ada ya. Menyembah manusia juga ada. Bahkan ada yang menyembah apa? Ular juga ada ya. Sapi juga ada itu, macam-macam. Nah, kalau di Mekah sekitarnya ya banyakkan penyembah berhala. Mala yang fauna ya, ma itu apa-apa, apa yang maksudnya apa-apa yang disembah ya, patung-patung atau tadi ya, apa sapi mau apa itu. La yang fauna, apa-apa yang tidak yang fauna, dia memberikan manfaat pada kita ya, iya-nya itu dia ya, dia tidak memberikan manfaat pada kita yang disembah tadi. Tapi mungkin ada yang berargumen kalau ya Pak, kalau nyembah sapi ada dong manfaatnya, dagingnya bisa
makan. Tapi masa Tuhan disembelih juga kan? Tapi yang nyembah malah nggak mau. Oh itu. Atau malah apa susunya gitu. Susunya juga manfaat juga gitu. Bahkan dulu siapa Pak? Kalau ibu kita nyusui cuma 2 tahun, tapi kalau sapi seumur hidup. Nah ada coba yang ngomong. Kalau ngomong kayak gitu gimana kita jawabnya tuh Pak? Ada yang nyembah matahari. Nah nanti bisa dibantah nih gimana? Layan fauna katanya bermanfaat. Matahari itu luar biasa manfaatnya. Tanpa matahari kita, kayak kemarin hari Kamis, hari Jumat, gara matahari dingin loh, dingin. Coba nanti didiskusikan tuh, bagaimana tuh jawabannya tuh. Malayan fauna apa-apa yang tidak memberikan manfaat pada kita. Walayadruna dan tidak bisa memberikan madarat pada kita. Itu jelasnya, pahamnya Pak. Mereka semua yang disembah min dunillah dari selain Allah itu makhluk. Makhluk itu sesuatu yang dicipta. Yang namanya cipta itu adalah suatu yang ada awal dan akhirnya, ya, yang juga lengkap ada kekurangannya, kelemahannya. Kalau Allah nggak ada awal dan akhirnya, maha awal maha akhir. Itu. Wa nuraddu dan kita akan kembali ala atas aqobina, ya. Aqobah artinya apa? Tumit dimaksud adalah belakang masa lalu ketika masih musyrik gitu ya. Makanya betul A-nya tadi A istibam ingkari ya, supaya maksudnya jangan menyembah selain Allah, jangan kembali ke belakang, jangan kembali musyrik. Ba'da setelah id hadanallah. Setelah id ketika hadana apa Pak? Telah memberikan kita ya, telah memberikan kepada kita petunjuk. Siapa? Allah. Dari petunjuk itu suatu yang luar biasa istimewanya. Ya, istimewa diberikan pada siapa yang Allah kendaki. Ini bukan barang, bukan benda yang bisa dijual belikan, bisa ditukar tambah, enggak. Ya, jadi kalau orang dapat hidayah itu sangat-sangat istimewa. Orang itu diistimewakan, diistimewakan. Itu hidayah. Kalladzi seperti orang yang istahwathu telah menggodanya, ya. Telah menggodanya. Siapa? Asyayatin, setan-setan. Setan-setan bisa siapa? Manusia, bisa juga jin ya. Apalagi di Mekah waktu itu setan-setan jenis manusia banyak banget ya. Dulu pernah kita belajar di surah Al-Baqarah ya, ketika orang munafik apa? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qala apa? Innama nahnu mustahziun, itu kan. Jadi kalau dia orang munafik itu menghadap kita orang beriman, ya, nabi dan beriman mengatakan kami telah beriman. Tapi begitu mereka khalau ila syayatinihim, kembali ke syayatinihim. Nah, kembali ke setan-setan mereka, apa tafsirnya Pak? Setan itu pemimpin mereka, tokoh-tokohnya berarti ya Abu Jahal, Abu Lahab itu disebut setan. Ya, disebut setan. Jadi setan dari jenis manusia. Itu. Jadi setan-setan di sini telah apa tadi? Apa tadi Pak? Istahwathu menggodanya atau menyesatkannya, ya, telah menyesatkannya. Fil ardi di bumi ya, di muka bumi. Hayrona ya, hayrona pakai ha ya Pak, bukan kho. Jadi hayrona itu artinya terombang-ambing atau bingung. Kalau khayrona artinya dua kebaikan ya. Kalau kho ya dua yang baik. Khayron tunggal, khayrona itu dua yang baik. Nah, tapi ini bukan kho tapi ha, jangan salah. Kita baca ha tapi hamas ngorok itu juga jadi kho juga. Khayrona itu salah itu. Khayrona berarti kho itu. Karena keluar apanya? Hamasnya. Nah, keluar hamasnya bukan khayrona, ha bersih. Ha ishaq. Ya, bukan ha. Nah itu. Nah kemarin yang ramai itu apa? Yang
Alhamdulillah hirobil itu ya Pak. Hirobi itu hirobi diartikan perang yang ngawur. Perang bukan pakai ha tapi ha. Haroba itu artinya perang. Ha itu. Itu. Jadi ini ha Ishak bukan ha Ibrahim. Artinya apa? Bingung. Lahu baginya orang yang apa? Yang disesatkan oleh setan tadi, Pak. Baginya orang disesatkan tadi itu ashabun. Ada ashab. Apa ashab? Jamak ya, Pak. Dari apa? Sohibun ya. Sohibun jamaknya ashabun. Jadi sohibun seorang sahabat. Kalau ashabun banyak sahabat. Ini jamak taksir namanya. Jadi sedangkan lahu baginya orang disesatkan tadi punya sahabat-sahabat. Yang sahabat tadi yada'unahu, mengajaknya kepadanya, mengajaknya. Jadi sahabat-sahabatnya orang yang baik ya, orang-orang beriman, ilal huda, kepada petunjuk. Ya, iktina, datang ke sini, kemari ke sini. Nah, tapi dia tadi hayron, dia bingung, nggak bisa menentukan sikap. Itu. Ini karena sudah apa? Dikuasai oleh setan, ya, sudah disesatkan oleh setan. Padahal sahabat-sahabatnya sudah mengajak kepada petunjuk, sudah diajak dengan tulus, ya. Nah, tapi dia masih tetap bingung tadi, hayron tadi, karena sudah dikuasai, digoda oleh setan. Qul, katakan hai Nabi, inna hudallah. Apa Pak? Ini gampang banget artinya. Sesungguhnya petunjuk dari Allah. Nah, boleh itu pakai dari artinya, karena itu bentuk apa? Mudhof ilaih atau kata majmuk ya, mengandung arti min di situ. Sesungguhnya petunjuk dari Allah. Huwa dialah al-huda, petunjuk ya. Jadi Allah itu zat satu-satunya yang berhak memberikan petunjuk. Jadi petunjuk yang diberikan, yang diterima oleh siapapun itu hakikatnya dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Enggak dari Nabi sekalipun. Nabi juga tidak bisa memberikan petunjuk. Kalau para nabi bisa memberikan petunjuk, maka istrinya Nabi Lut, istri Nabi Nuh tidak kafir. Kalau para nabi bisa memberikan petunjuk, niscaya bapaknya Nabi Ibrahim tidak kafir. Kalau para nabi bisa memberikan petunjuk, niscaya Nabi Muhammad pun tidak, pamannya tidak kafir. Maksudnya siapa? Abi Thalib. Dan juga betapa sayangnya nabi-nabi terhadap putra-putranya, tapi ternyata Nabi siapa? Nuh pun tidak bisa berikan petunjuk kepada anaknya. Jadi innal huda hudallah. Ini sudah kita pernah bahas di surat Al-Baqarah, sama kalimatnya. Qul inna huda hudallah. Makanya ini yang harus kita syukuri ya, ketika dalam hati kita ada bersemayam hudallah. Siapa? Namanya Hindun ya. Hindun itu kan yang pernah mengunyah jantung hatinya siapa? Hamzah ya. Karena dendam yang sangat membara, dia membayar orang bayaran, Wahsy namanya ya kan. Wahsy bisa membunuh, waktu itu masih kafir. Begitu sudah terbunuh, dadanya dibelah, jantungnya dikunyah ya, dilepain. Saking bencinya itu sama Hamzah. Padahal di sisi Nabi ini paman yang sangat dicintai. Ini paman ini luar biasa. Kelebihannya beda dengan Abbas. Abbas paman juga, dia kaya raya. Kalau beliau ini orang yang ahli dalam berperang ya. Ahli. Pak gede tinggi, kalau naik kuda kakinya ngangsrah, ngangsrah. Kakinya sampai ke Masya Allah tuh ke bawah ini, Masya Allah tuh. Si muda banget ya kan, baru nikah kan, waktu di Mekah kan belum nikah, begitu hijrah baru nikah. Nah itu ya. Nah akhirnya pas Fathul Mekah, Hindun masuk Islam. Sempat dikomen sama teman-temannya, Hindun, kok bisa-bisanya kamu masuk Islam? Siapa bilang sama masuk Islam? Islam yang masuk ke dalam dada saya.
Berarti memang ya tadi inna huda Allah ya, bilir Allah. Dan luar biasa semangatnya Hindun ya begitu masuk Islam. Lepain ya, dilepain itu ya. Itu Hindun. Dan semangatnya termasuk siapa? Wahsy juga sebagai apa? Sebagai apa istilahnya tuh? Balas apanya ya? Balas jasa, balas apa gitu ya. Pada masa Abu Bakar membunuh nabi palsu. Nah, itu Wahsy. 2 orang tuh itu. Kan ada nabi palsu ya, Pak? Nah, siapa namanya? Musailamah al-Kadzdzab. Nah, itu yang bunuh Wahsy. Ya, dengan sahabat lain, 1 kedua itu. Luar biasa. Ya, enggak sembarangan itu berarti Wahsy kan, Pak. Bisa membunuh seorang waktu itu kan sebagai nabi palsu tadi kan. Pasti dikawal oleh orang berring-ring kan, Pak. Sampai masuk nembus ke ring pertama itu berarti kan enggak sembarang tuh Wahsy. Emang hebat itu ya. Itu ya. Ini petunjuk itu mutlak punya Allah. Jadi enggak ada orang yang bisa memberikan petunjuk. Makanya ketika orang sudah diberi petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Mayahdillahu fala mudhillalah. Siapa yang telah diberi petunjuk, fala mudhillalah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Wa may yudlilhu, dan para yang telah disesatkan, fala hadiyalah, maka enggak ada orang yang bisa memberinya petunjuk. Gitu ya. Nah, ini kita bersyukur ya, karena termasuk hamba-hamba yang Allah istimewakan. Apalagi kita bukan termasuk orang yang alim, ya kan Pak ya? Ya, kita bukan orang yang hafal 30 juz, enggak hafal ribuan hadis, ya kan Pak? Kok dikasih petunjuk? Ini kan istimewa kan Pak? Loh ya kan? Nah ya, kan kita ini benar-benar Masya Allah kan? Bukan orang yang kaya, dengan kekayaan bisa infak sana sini, juga enggak juga kan? Gitu kan, seperti itu. Tapi ternyata ini enggak punya jabatan apa-apa. Makanya di sisi Allah itu memang Allah menilainya bukan sisi apa pengaruh apanya ya, pengaruh sosialnya tidak ya, pengaruhnya tidak. Wa umirna, dan kami diperintah linus 5 agar kami taslim ya, masuk Islam atau menyerahkan diri li rabbil alamin, kepada Rabb semesta alam ya. Udah pernah kita bahas al-alamin waktu menafsirkan surat Al-Fatihah ya Pak. Jadi al-alamin termasuk alam manusia, Rabb alam apa? Jin, alam nyata, alam gaib, alam dunia, alam akhirat, itu semua Rabbnya, pemeliharanya Allah ya, Rabbil alamin. Kemudian selain itu wa an aqimus shalah, dan agar menegakkan salat. Ini bimbingan Allah kepada Nabi Muhammad ya, supaya mengatakan seperti itu. Inna hudallah wa umirna linusallima li rabbil alamin, dan wa an aqimus shalah, dan agar menegakkan salat ya. Jangan diterjemahkan mengerjakan ya, diterjemahkan apa? Menegakkan. Karena memang sholat itu nggak sebatas mengerjakan, tapi ada konsekuensinya sholat itu. Wattaquh, dan bertakwa kepadanya ya, bertakwa kepadanya. Takwa sering dijelaskan ya, apa takwa. Dan banyak sekali di Quran penjelasan-penjelasan sifat-sifat orang yang bertakwa yang kemudian Allah janjikan kepadanya surga. Wahwa, dan dia Allah alladzi, zat yang ilahi, kepadanya Allah tuhsyarun, kalian akan kalian akan dikumpulkan. Tuhsyarun, kita sering ngomong apa? Padang mahsyar ya. Mahsyar itu artinya tempat berkumpul. Jadi ini tuhsyarun itu bentuk kata kerja pasif ya. Kalau orang apa namanya santri ngomongnya fi'il majhul. Jadi tuhsyarun, dikumpulkan, bukan mengumpulkan. Semua berarti ya, semua nanti akan dikumpulkan menghadap Allah ya, semua makhluknya, manusia termasuk juga jin, bahkan juga binatang-binatang ya, semua nanti di mahsyar. Terkait dengan masalah pertanggungjawaban ya, terkait dengan pertanggungjawaban. Jadi
menegakkan sholat juga takwa. Termasuk nanti Pak yang dibangkitkan juga binatang-binatang, termasuk binatang-binatang yang diternak, apalagi yang diternak nggak ngeluarin zakatnya, itu nanti akan dihamparkan di padang yang luas, orang itu tiduran diinjak-injak dari binatang yang terakhir pertama yang sampai yang terakhir, udah selesai muter lagi, gitu. Itu kalau jenisnya apa? Kalau jenisnya onta. Tapi kalau jenisnya lembu, kerbau, ya, kambing itu bukan nginjek-nginjek, tapi juga nanduk. Tapi kalau onta tadi nginjek-nginjek sambil gigit itu Pak, gigit. Dan itu semua binatang yang pernah dia pelihara ada semua nanti. Kalau waktu di dunia zakatnya nggak dikeluarin, ya punya kerbau 5 nggak zakat, punya kerbau 5 zakatnya 1 ekor kambing. Sapi 5 juga sama. Kalau punya kambing 40 1 ekor kambing. Itu kalau sapi punya Pak 80 terus 120 nggak udah menjakatin, nginjak-nginjak semua itu. Nginjak-nginjak semua sambil nanduk. Ini berapa Ki? Dari kata Nabi dari yang tanduknya miring, tanduknya lengkap sampai tanduknya patah. Gitu ya, itu. Patah seperti itu. Kalau kucing dikurung nggak dikasih makan bisa masuk neraka. Kucing dikurung sampai mati nggak dikasih makan itu termasuk ada nggak dikasih makan. Itu bukan zakat lagi itu, dizolim itu kan. Dikurung Pak nggak dikasih makan sampai mati. Ya burung juga tuh, kurung sampai mati. Ya, jadi semua dikumpulkan tadi. Semua wa huwallazi ilaihi kepadanya Allah tusarun. Semua di masar tadi. Wa huwa dan dia Allah allazi zat yang khalaqa telah menciptakan as-samawati langit-langit. Ya, ini bentuk jamak pada samaa ya, samaa satu langit, as-samawat ya banyak langit 7 lapis ya, 7 lapis langit. Wal ardo dan bumi pun 7 lapis ya, bumi juga berlapis-lapis 7 lapis juga dalam ayat lain. Bil haqqi dengan benar, jadi Allah ciptakan langit bumi itu dengan hak, bukan batil. Apalagi ini Pak, jangankan yang seluas langit atau bumi ya, selembut sekecil apapun yang Allah ciptakan itu nggak ada yang batil. Ya Rabbana ma khalaqta hadza batila, nggak ada yang batil, nggak ada yang batil. Walaupun kita kadang-kadang merasa apa Pak? Ini kemarin tuh ada yang cerita sama saya. Tuh orang-orang Pak, kenapa? Pada menghujat hujan. Kenapa? Itu hujan bikin banjir, hujan bikin itu. Hujan itu makhluk Allah, ya kan? Dia turun dengan perintah Allah. Nah, Allah menyebutnya apa? Wa anzala minas ma'an biqadarin. Allah menurunkan air hujan itu dengan takarannya. Jadi kalau Allah turunkan 1 drum, wadahnya 1 drum. Allah turunkan satu empang, wadahnya 1 empang. Allah turunkan 1 danau, wadahnya sudah 1 danau. Nah masalahnya tadi empangnya, danonya diuruk. Lah iya kan? Lah iya kan? Sama dengan ibu-ibu punya bak ya untuk naruh cucian kotor, untuk pada air, ditaruhin cucian kotor, ya pasti luber-luber. Nah, seperti itu kan. Tumpah semua. Jadi itu sejatinya ya Allah turunkan air itu sesuai dengan takaran ya, takaran. Jadi kalau kita bisa menjaganya balance semuanya, nggak akan longsor. Kalau pohon-pohonnya nggak ditebang, nggak digudulin, tebang boleh Pak, boleh kan? Ya boleh, yang penting diatur ya kan, diatur. Diatur ya seperti itu, karena semua harus dimanfaatin seperti itu. Itu ya, apalagi Masya Allah ya, yang ditambang-tambang itu kan habis. Jadi Allah ciptakan kholako itu menciptakan dengan apa? Dengan baik, benar, itu kata kholako. Dulu aslinya orang-orang Arab menggunakan kata kholako itu untuk para tukang jahit. Nah kayak Bang Ade ini kok ngejahit nih gitu ya. Jadi supaya pas dengan pesanan diukur.
Ya badannya, pahanya, lingkarnya, lututnya, gitu seperti itu. Itu khalaqa. Jadi begitu jahit tidak pas dengan ukuran. Itu Allah khalaqa semua itu terukur semua tadi. Termasuk hujan turun juga terukur semua. Terukur. Nah, kalau azab beda lagi, Pak. Kalau azab bukan turun hujan lagi bahasanya di Quran. Ini kan tadi wa anzalna minas samai, kami turunkan air dari langit. Tapi kalau azab muncul dari bawah, ya kan? Kasusnya kalau zaman Nabi Nuh kan wa farat tanur. Mbak muncrat muncul dari dapur-dapur, tunggu-tunggu tuh bukan keluar api, keluar air. Itu kan. Sampai semua tenggelam seperti itu. Berarti memang sudah seperti itu. Termasuk ya tadi kan, karena tadi tempat-tempat tadi sudah terpenuhi, akhirnya dari kali naik ke jalan raya, dari laut naik ke pantai, ke kota, lalu seperti itu. Karena tadi ya, jadi karena lautnya sudah diuruk tadi, lautnya sudah diuruk. Katanya nih di PIK Pak, katanya itu air laut sudah di atas daratan katanya Pak ya. Gitu. Nah, seperti itu. Wa yauma yaqulu, dan pada hari yaqulu akan mengatakan ya, kun fayakun. Jadilah maka akan terjadi. Itulah Allah ya. Jadi Allah itu yaqulu kalau berfirman kun jadilah fayakun maka akan terjadi. Dan tidak perlu apa? Ada pertimbangan-pertimbangan dari siapapun ya. Dulu waktu Allah menciptakan Adam kan sempat apa? Protes ya, siapa Pak? Malaikat gitu kan. Apakah engkau akan ciptakan manusia yang membuat kerusakan dan peperang, menumpahkan darah di muka bumi seperti itu kan. Nah, akhirnya ternyata Allah memang tidak zalim ya. Allah berikan aturan. Kalau manusia itu Adam dan anak cucunya termasuk kita mengikuti aturan itu nggak akan menumpahkan darah, juga tidak akan membuat kerusakan. Nah, itu nggak akan buat kerusakan. Tapi tadi aturan yang Allah turunkan, yang Allah syariatkan tidak dipatuhi. Qauluhu ya, firman-Nya Allah itu hak ya. Jadi tidak boleh ada yang bantah, dan apapun ciptakan pun nggak ada yang bisa menyalahkan. Walaupun tadi Pak air laut tumpah ke daratan, korbannya ya banyak, ribuan ya, tapi nggak akan ada yang menyalahkan Allah, nggak ada, karena kun fayakun qul haq itu nggak ada kan Pak yang protes tsunami, ini gimana sih Allah, nggak gitu kan Pak, nggak ada kan banyak yang mati gitu kan, yang tenggelam gitu. nggak ada itu, karena qul haq seperti itu. Walahu, dan baginya Allah itu mulku ya, mulku segala kerajaan ya Pak. Kekuasaan, mulku ya, kerajaan. Yauma, hari, pada hari yunfau akan ditiupkan di bentuk mudhari, fisur, pada sangkakala. Alimil ghaibi, dia Allah yang Maha mengetahui perkara yang gaib, wa syahadah, dan perkara yang nyata. Wa huwa, dia Allah al-hakim, Maha bijaksana, al-khabir, lagi Maha mengetahui ya, atau khabir itu Maha teliti ya, atau Maha tahu tentang detail apa saja, itu khabir. Karena kadang-kadang khabir juga disambung dengan alimul khabir gitu ya. Tapi kalau dipisah seperti ini, khabir dia artikan apa? Maha mengetahui. Itu Allah ya, yang menjadi raja, penguasa di hari di mana ditiup sangkakala. Dan ditiupnya sangkakala itu nanti akan apa? Mati semua ya. Kata Allah dalam Quran surat Az-Zumar disebutkan, wa idza nufikha fis-suri fasaiqa man fis samawati wa man fil ard illa ma Allah. Apabila ditiup sangkakala, semua yang di langit di bumi akan mati semua, illa kecuali masya Allah, siapa yang Allah kendaki. Jadi ada yang nggak mati ya, semua. Itu tiupan pertama. Kemudian wa idza fa idza nufiya fi ukhra, ditiup sangkakala yang kedua. Jadi ada dua kali tiupan. Fa idza hum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka semua, kita Pak yang pernah hidup, qiyam semua, bangkit, bangun, hidup semua.
semua. Jadi yang pernah ya tadi ya pernah hidup, pernah ada, termasuk tadi binatang, ya, jin, qiyamun, yang zurun. Jadi bersama dengan itu kita yang zurun, sedang menanti hari berikutnya. Ini kan baru hari kedua. Pertama tadi yunfahu fisur, ditiup sangkakala, itu hari kiamat. Kemudian ditiup yang kedua, ya, itu hari kebangkitan, qiyam, ya kan? Ditiup pertama mati semua, hancur semua. Ditiup yang kedua bangkit semua, qiyamun, bangkit yang zurun. Nah, waktu yang zurun sedang menanti itu dalam keadaan sangat-sangat mencekam, ya, mencekam. Dikumpulkan di mahsyar tadi Pak, tuhsarun tadi, jadi satu dalam keadaan telanjang bulat, tanpa selai benang pun, tanpa alas kaki, dan berkuncup. Apa berkuncup Pak? Berkuncup apa berkuncup? Belum disunat, berkuncup semua. Kok baru tahu? Kayaknya udah lama ngaji sama saya. Berkuncup. Jadi seperti semula, belum disunat seperti itu. Pokoknya kembali seperti semula, telanjang bulat, tanpa selai benang, ya, dan tanpa sendal, sepatu, dan berkuncup. Aisyah yang komen kan Pak, ya Rasulullah, apa anak kita nggak saling lihat anunya? Ini pertanyaannya agak sedikit apa? Kritis juga ya. Apakah kita nggak saling lihat anunya? Ya, katakan Nabi, nggak ada konsentrasi kepikiran ke sana. Walaupun di dunia mungkin kebayang siapa artis cantik, artis ganteng gitu Pak, nggak nyari-nyari Pak. Jangan nggak nyari-nyari. Tapi tadi sedang konsentrasi bakal berhadapan dengan Allah tadi, dimana kita akan diaudit, kita akan diminta pertanggungjawaban semua tentang apa yang kita lakukan, dari yang baik-baik sampai yang buruk-buruk semua. Itu ya, Parno semua. Gitu. Jadi nggak ada. Nah, orang yang pertama kali nanti pakai baju siapa Pak? Nabi Ibrahim. Yang pertama kali nanti pakai baju Nabi Ibrahim. Tuh, pertama kali pakai baju Nabi Ibrahim. Baru yang terus dan seterusnya seperti itu ya. Tadi itu baru yang ketiga tadi ya, hari apa? Kita dihisab. Nah, yang keempat baru Yaumiddin atau hari pembalasan. Nama lainnya Yaumul Jaza. Nah, kalau udah dihisab, nah, Yaumiddin hari pembalasan, ya tinggal kemana pembalasannya? Surga atau di neraka? Dibalas di surga buat orang beriman bertakwa, dibalas ke neraka orang kafir yang durjana, seperti itu. Nah, alimul ghaibi tadi. Jadi Allah Maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Wa huwal hakimul khabir. Di situ nanti Allah sangat-sangat bijak ya, Al-Hakim. Jadi tidak ada satu perkara pun yang diputuskan Allah dengan cara zolim, tidak ya. Pokoknya pahala kebaikan dibayar dengan pahala, dan nanti akan ditimbang, ditimbang seperti itu. Pamaya, gimana Pak? Fa amma man utiya kitabahu, gimana Pak? Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah ya. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi adapun orang-orang yang berat timbangan amal baiknya, jadi benar-benar yang buat kita yang muslim mukmin, ada kebaikan-kebaikan yang dikerjakan atas dasar iman ya Pak. Kebaikan-kebaikan yang dikerjakan atas dasar iman, dan kemudian itu menjadi memberatkan timbangan baik, maka fahuwa fi 'isyatir radiyah, dia dalam kehidupan yang diridhoi. Ridho itu berarti apa? Surga. Dan sebaliknya, wa amma man khafat, siapa yang ringan amal baiknya, ada kebaikan tapi nggak seberapa, lebih banyak keburukannya. Jadi khafat mawazin, timbang jomplang begini Pak, berarti sebelah kirinya lebih berat, belakangnya lebih ngangkat gitu kan. Nah, itu fa'umu hawiyah, maka tempat menginduknya, kembalinya ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apakah kamu tahu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Nah, itu Al-Hakim. Padahal kebaikan itu kan sudah dilipat gandakan, tapi saking banyaknya dosa-dosa yang di dunia belum sempat diinsapi.
belum sempat dilakukan pertobatan, gitu ya. Makanya tobat itu setiap hari, tobat setiap hari, setiap hari harus bertobat. Itu karena kita selalu berbuat salah. Dan manakala kita bertobat itu juga dapat pahala, ya, berpahala. Ya, Nabi sampai bersumpahkan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min sab'ina marrah. Demi Allah aku tuh istighfar dan bertobat sehari lebih dari 70-an kali. Itu Nabi, gitu ya. Artinya dosa-dosa itu akan terampuni dengan tobat kita. Nah, sementara pahala kebaikan bisa akan bertambah kalau kita ngerjainnya karena iman. Berarti ini orang, Pak, gambarannya memang sangat-sangat buruk. Sehingga begitu timbang sampai jomblang segitunya, gitu, seperti itu. Nah, padahal ada amalan-amalan sederhana, Pak, yang bisa memberatkan timbang amal baik, yang nggak perlu, bukan nggak perlu, kalau kita nggak punya harta yang banyak atau uang yang untuk sedekah, makan untuk sedekah, bisa dengan zikir-zikir subhanallah walhamdulillah, itu kata Nabi akan memberatkan timbangan. Itu subhanallah walhamdulillah, itu sederhana, itu ya. Itu ya. Yang tanyakan, Pak, terjemahannya tadi ada nggak? Apa tuh? Terus sampai naik ke atas dikasih kewajiban yang kita sebelumnya itu gimana sholatnya itu? Ya, Nabi sebelumnya seperti nabi-nabi yang lain. Jadi sholat ya itu per ke masjid, sholat 2 rakaat setiap ke masjid, sholat 2 rakaat seperti itu waktu di Mekahnya ya, Pak. Gitu. Jadi semua nabi-nabi ya itu nggak ada istilah sholat di rumah, Pak. Kalau di jalan pergi safar, ya nggak sholat. Sholat itu hanya di masjid, pas ke masjid aja. Beda dengan umat Nabi Muhammad. Lagi safar di mana masjid, bisa sholat di pinggir jalan, di pinggir pantai, di mana. Dan 2 rakaat. 2 rakaat. Kapan aja 2 rakaat. Pokoknya 2 rakaat aja gitu kan. 2 rakaat. Pokoknya kapan aja. Belum disebut 5 waktu kan, Pak. Kapan aja. Begitu. Makanya Nabi kan, ya karena Nabi sering ke masjid, sering sholat. Ya kan? Makanya ketika terjadi perselisihan masalah peletakan apa Hajar Aswad kan, gara-gara ada pemunggaran karena banjir. Nah, akhirnya mereka suku-suku berebut ya untuk sebagai suku yang mendapatkan mandat untuk meletakkan Hajar Aswad. Masing-masing mau kan, masing-masing mau. Padahal dari suku Quraisy itu banyak suku-suku, banyak kabilah-kabilah. Ya, gitu. Nah, akhirnya mereka bermusyawarah, kesempatannya adalah siapa nanti yang paling dulu masuk ke Masjidil Haram itu yang akan meletakkan. Nah, ternyata yang pertama masuk siapa? Nabi Muhammad. Jadi pagi-pagi buta Nabi sudah ke masjid. Dan akhirnya Nabi dengan bijaknya batu taruh di kainnya segi 4. Nah, 4 kabilah masing-masing megang ujungnya, diangkat berempat, kepala sukunya, Pak. Terus dibawa ke pojok sudut Ka'bah, Nabi yang meletakkan. Seperti itu. Jadi yang sering ke masjid ya Nabi, ya kan? Sering ke masjid Nabi. Sebelum ada sholat 5 waktu. Jadi dan itu semua ajaran nabi-nabi. Itu seperti itu. Jadi nggak ada istilah apa sholat di mana saja. Nggak ada. Sholat itu ya di masjid. Kalau nggak ada masjid ya nggak sholat. Memang seperti itu ajarannya. Termasuk puasa. Nah, puasanya ya pada waktu itu pokoknya sebulan 3 kali. Ya kapan aja. Yang penting 3 kali sebulan seperti itu. Sebelum ada puasa Ramadan. Gitu ya. Jadi sudah ada perintah sholat ya. Tapi untuk sholat 5 waktu khusus itu ya Pak, dapatnya per mi'raj tadi ya, per mi'raj gitu ya. Jadi sebelumnya Nabi sholat, cuman caranya seperti itu. Gitu. Jadi setiap kali ke masjid sholat. Maka karena Nabi sering ke masjid, itulah yang suka dihadang sama orang kafir Quraisy tuh, orang kafir tuh. Setiap Nabi lewat, dilemparin kotoran binatang. Sampai Abu Jahal sewot banget nih. Kapan melihat Muhammad sholat, lagi sujud, nanti akan tertimpa paling dengan batu. Gitu. Abu Bakar denger kan, Pak. Begitu Nabi lewat mau sholat, udah khawatir banget. Gitu.
Ternyata begitu dia ngangkat batu menimpakan ke Nabi, tiba-tiba dilihat ada ontak besar raksasa yang akan menelan dia itu. Akhirnya nggak jadi, ketakutan. Gitu. Jadi itu juga disebutkan Quran surat apa? Iqra ya Pak. Gitu. Apa disebutkan situ? Afaratul yanha abdan idza shalah. Ara'aita in kana al-huda dan seterusnya. Bagaimana pendapatmu pada orang yang menghalang-halangi orang sholat? Ini kan di Mekah kan Pak, turunnya di Mekah. Abdan idza shalah. Nah, ancaman Allah fa'ilam yang tahi, kalau nggak berhenti menghalang-halangi lanas fa'am bin nasiyah, nasiyatin kadibatin khotiyah, karena akan jambak ubun-ubunnya oleh malaikat-malaikat penjaga neraka. Mereka akan jambak ubun-ubunnya. Itu ancaman buat orang menghalang-halangi sholat, Pak. Ancaman buat orang-orang menghalangi sholat itu. Jadi itu sholat Nabi ya Pak. Datang ke masjid. Jadi belum ada ketetapan berapa rakaatnya, belum itu ya. Hanya ke masjid. Dan itu semua nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, semua sholatnya pas ke masjid aja. Gitu. Jadi nggak ada istilah 5 waktu sekian waktu. Boleh tanyakan Pak? Udah nggak? Udah ya, cukup ya. Baik para jamaah sekalian, sampai sini dulu. Insya Allah nama saya berlanjut. Tapi yang akan datang nanti tentang ini ya, masih juga dengan berkaitan dengan masalah akidah juga insya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.